Jadi kalau kita masuk masalah tauhid, pertama kita tekankan masalah tauhid. Kemampuan dalam Furqan, ya kan gitu. Furqan ini wajib masalahnya. Tanpa Furqan ini berbahaya sekali. Sehingga sifat yang 20 itu adalah sifat yang Allah ciptakan langsung menjadi sifat wajib Allah. Kenapa? Karena ketidakmampuan mereka dalam menemukan perbedaan dalam persamaan yang mustahil sama. Artinya tidak mampu membedakannya. Nah, pentingnya Furqan ini supaya kita ngerti mana eksistensi, mana substansi, mana Allah yang punya kuasa, mana pula kekuasaan Allah. Kemudian udah pernah kita bahas pula bagaimana Allah menyusun alif dal mim. Alif dal mim adalah Adam, yang masing-masing diambil kepala tadi tu. Alif di 7 huruf awal. Alif yang tak sama, 6 itu sama. Ya kan? Hanya beda dibagi menjadi 2 bahagian itu. 3 sama, 3 sama. Cuma satu yang tak sama alif. Kemudian dal dalam 16 huruf berpasangan. Dari dal ditutuplah lam. Kemudian yang terakhir adalah 7 huruf tunggal yang tak sama, itu mim kepalanya, ditutup dengan ya. Dari situ pun pernah kita bahas bagaimana dia saling terhubung. Artinya adanya bentuk maka adanya susunan. Untuk mengikat di antara bentuk dan susunan maka dijelaskan, diuraikan dengan penyebutan, atau bahasa lainnya adalah isyarat dalam penyebutan. Bagaimana Allah mengatakan itu alif, ternyata maksudnya ada a dan lif. Bagaimana Allah mengatakan dal, ternyata dal itu menyatakan awal ketetapan atau takdir itu dengan otomatis adanya akhir. Bagaimana Allah katakan mim, ternyata hanya menyatakan semua diri dan segala sesuatu individu itu hanya individu sendiri yang bisa menjamin selamat atau tidaknya. Jelas tidak ada satu oknum pun, orang pun yang mampu memberi jaminan. Hanya kita sendirilah yang menentukan selamat atau tidak. Kita sendiri yang harus berjalan untuk memahami atau menentukan. Kemudian membahas dengan ada pernyataan sebagian seseorang. Maaf saya katakan ada aliran daripada Syiah dan ada aliran daripada tasawuf dari golongan Syiah yang dia mengatakan bahwasanya Allah itu berada di alam gaib. Nah, ini pernyataan yang berbahaya dan pernyataan yang menyimpang sehingga menyebabkan seseorang itu akan menjadi dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena dia telah membuat sandingan kepada Allah. Allah tak sama dengan sesuatu. Ada saja, Allah tak bisa dikatakan ada maupun tiada, karena ada dan tiada adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakan, Allah pula yang mentiadakan. Allah yang menciptakan nyata, Allah pula menciptakan gaib. Mana mungkin Allah bisa dikatakan nyata dan gaib, karena nyata dan gaib adalah kekuasaan Allah. Begitu pula kekal dan fana. Begitu pula suci dan najis, karena Allah menciptakan dalam kekuasaan segala sesuatunya berpasangan. Karena semua yang berpasangan adalah sifat. Hanya satu-satunya yang bukan sifat adalah pencipta atas sekalian sifat. Maka dalam kalimatnya Al-Fatihah ayat kedua tu menjelaskan dua hal yang berbeza. Alhamdulillah dia menjelaskan secara substansi, dan Rabbil Alamin menjelaskan secara eksistensinya. Ini biar jelas. Kemudian bagaimana kita memahami, ini salah satu mukjizat dalam Muqamat Furqan. Muqamat adalah pokok-pokoknya. Muqamat ya. Barulah adanya mutasabih sudah menjadi kalimat atau menjadi kata dalam bahasa. Bahasa dalam artinya pendekatan atau perumpamaan. Jadi bahasa ni yang baku pun ada yang jadi bahasa perumpamaan dalam bentuk bahasa satir ke salah satunya. Bahasa satir adalah bahasa perumpamaan banyak hal. Bahkan dalam Quran Allah sendiri mengatakan, dan mudah bagi kami memberikan perumpamaan. Kemudian yang perlu kita bahas adalah bagaimana kita memahami yang namanya mukjizat ini. Mukjizat ini boleh dibuktikan, real. Membuktikan bahwa Quran secara kalamullah dan kalimatullah dan secara Muqamat Furqan adalah mukjizat yang harus kita pahami secara isyarat. Pertama adalah mengenali sifat-sifat yang melekat kepada jasmaniah kita atau jasad kita. Kemudian sifat-sifat yang melekat kepada
secara individual di dalam sifat-sifat dalam jasadiah ataupun dalam nyawa kita. Karena kita terbagi menjadi 3 bahagian, yaitu ada jasad, ada nyawa, ada jiwa. Maka kenapa pentingnya dalam harkat? Harkat ini dah pernah saya jelaskan. Kalau di atas menyatakan tajalli atau nyata secara kalimatullah, apapun bentuknya. Contoh akbar artinya nyata, senyata. Nah, kemudian kalau harkat di bawah bermakna i misalnya ba bawa bi, ya kan? Alif bawa i, ya, itu artinya penghubung. Contohnya apa? Rahim, ya kan? Apalagi bismi. Berarti ada makna bahwa itu adalah saling terhubung. Nah, begitu pula dengan harkat di depan. Harkat di depan bermakna u, misalnya ba depan bu, ya kan? Artinya dia di dalam. Atau makna lainnya adalah tersembunyi. Misalnya dalam kalimat apa namanya? Misalnya dalam kalimat apa? Dalam kalimat ruh artinya di dalam atau tersembunyi. Itu makna wianya. Kalau kita lihat dalam misalnya binafsihi atau binafsin. Binafsi apa namanya? Binafsi artinya penghubung. Apa yang dimaksudkan binafsihin? Kalau nyawa apa sebutannya dalam Quran? Nafsin. Artinya nyawa itu sebagai alat. Nyawa itu hanyalah penghubung. Kenapa harus dengan nun menyatakan si dan ada hembusan dan nun? Karena dia tidak mungkin bisa hidup, bisa bergerak tanpa rasa. Kalau dengan jiwa maksud dalam bahasa Arabnya apa? Nafsul, artinya yang di dalam, yang tersembunyi. Nah, dialah yang menjadi pokok atau yang terhubung langsung kepada ruh itu sendiri. Nah, baru kita hitung lagi. Kenapa? Karena setiap harakat itu punya nilai. Kan pernah kita jelas, pernah kita terangkan. Misalnya A ditajali nilainya 3. Apa sih makna 3 nih? Misalnya udah pernah dijelaskan enggak 3 nih? Nah, nyata, betul. Artinya akhir itu nyata. Satu-satunya yang 3 rakaat apa? Maghrib. Gitu maksudnya. Dan kita pun di dalam diri kita ni terlepas daripada 3 bahagian. Ya kan? Tadi saya sebutkan ada jasad, ada nyawa, ada jiwa. Nah, kan gitu maksudnya. Kemudian penghubung. Apa sih penghubung? Ini maksudnya adalah harkat di bawah. Jadi harkat di bawah nilainya adalah 5. Kenapa harus 5? Karena penghubung. Seperti penghubung 1 hari 1 malam. 5 waktu. Apa yang dihubungkan 5 waktu dengan 3 bahagian? Artinya 3 bahagian itu adalah bahagian yang segala sesuatu, siapapun, apapun dia, terhubung dalam 3 unsur. 3 unsur ini diikat dengan perhitungan waktu. Dalam 1 hari 1 malam 5 waktu. Lalu apa yang dihubungkannya? Yaitu harkat di depan. Harkat di depan berapa nilainya? 7. Artinya melambangkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Artinya berlapis-lapis dari yang nyata untuk menunjukkan yang tersembunyi. Nah, jadi ada bahagian lagi. Ada, maka kita lihat disitulah kita menghitung. Jadi bagaimana ngitungnya? Pertama kalau kita nak ngitung nama misalnya, ini nama itu hal yang pasti. Kenapa? Pertama dalam harkat untuk mengetahui sifat-sifat seseorang. Nanti kita akan cari tahu kenapa harus mengganti nama, apa pasalnya, kenapa hubungan daripada nama orang tuanya tidak boleh bertabrakan daripada nama anaknya, dan setiap ada hubungan ba'da nikah atau hubung batu nikah kedua orang tuanya
Ya kan, nama ni pakai waktu badan nikah itu harus menjadi patokan untuk memberikan nama kedua orang tuanya. Nama ke semua anaknya. Itu ada dasarnya. Jadi bukan dengan sembarangan. Jadi patokannya memang betul-betul kita ditekankan dengan teliti dalam memberikan, karena bisa saja nama kita dengar bagus, mungkin kita nak ikut orang lain, tapi belum tentu bisa dipakai untuk kita, karena kita waktu badan nikahnya tak sama dengan mereka namanya. Nah, jadi bagaimana ngitung nama tadi ni? Ya kan? Maka dihitung dari lambang telapak tangan. Jadi telapak tangan ni kan terbagi macam gini nih. Ni kan ngitung di sini. 1, ya kan? 2, 3, 4 dan seterusnya. 5. Jadi rotasi. Di mana dia berhenti? Contoh apa namanya? Misalnya namanya Jamilah misalnya. Ambil kata Jamilah. Kita bahas huruf, kita bahas harkat dulu. Tadi kan harkatnya ada 3, 5, 7. Nah, berarti kalau 3 ja 3 kan? Mi 5, la 3. Berarti 11. Di mana dia berhenti? Hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya kalau di belakang telapak tangan banyak dapat belakang telapak tangan apa jumlahnya? 7. Apa lagi? 11. Apa lagi? 15. Apa lagi? Habis 15. 19. Nah, seterusnya. Jadi apa sih maknanya? Nah, kalau dia harkat ujungnya, itu harkat ujungnya, ujung belakang, akhir dari harkat itu adalah di atas. Itu maknanya orang yang nyata kerasnya. Kalau kerasnya bertukuk-tukuk lah keras gitu bahasanya. Misal Jamilah, lah misalnya. Kalau bahasa nama mak saya Nursiha, ha. Dia enggak ada rem-remnya, dia tak ada apa. Kalau dia nak meledak lah gitu. Iya kan gitu. Nah, kalau harkat ujungnya di atas, misalnya ha tadi nih Nuriha atau Jamilah. Nah, lah. Jadi dia artinya dia nampakkan kerasnya. Beda dengan harkat yang di bawah. Jadi harkat tuh harkat di bawah tuh kalau ujungnya dia keras, tapi kerasnya tak nampak, ditutup-tutupnya. Ya, jadi kalau dia keras nampak tuh kalau udah emosional baru nampak. Artinya dia tak bisa tahan lagi. Kalau memang yang di atas dia kalau nak marah tak peduli depan orang apa. Nah, dia orang tak sampai hati. Kalau harkatnya tadi ada di belakang tangan, dia keras hati, cuman dia tak sampai hati dan terlalu mudah mengambil satu keputusan. Nah, itu maknawiyahnya. Salah satunya kalau kita ambil daripada sifatnya. Kemudian mudah ngambil keputusan, mudah dipengaruhi, mudah merajuk. Harkat di atas. Kalau harkat atas mau harkat bawah, cuma beda. Kalau harkat atas terlalu nampak. Kalau harkat bawah coba untuk menyembunyikan. Ni biar jelas sikit gitu, Bang. Maka harkat atas terlalu terjali. Kalau harkat bawah dia penghubung. Kadang-kadang dia kalau harkat yang di bawah ujung tuh kadang-kadang dia membalas dengan sikap. Bukan dengan bukan dengan kata, tapi dengan sikap. Tapi kalau misalnya harkat yang di atas ujungnya dia melawannya dengan kata. Bukan hanya perbuatan tapi kata, nampak. Kemudian di sisi lainnya adalah orangnya ini rentan emosional. Tapi orangnya tak sampai hati. Dia mudah pula dia. Di mana ada letak kekurangan, situ pula letak kelebihan. Di mana ada kekuatan, situ pula ada kelemahannya. Itu kalau tadi yang belakang telapak tangan. Kedua-duanya cuma satu hal yang harkat di atas nampak, yang harkat di bawah ujungnya tidak nampak. Itu contohnya. Kemudian penyakit-penyakitnya. Nah, penyakit-penyakitnya ada rentan dalam penyakit dalam. Misalnya larinya kepada pembuluh darah. Itu yang di atas. Pokoknya di atas maupun di dalam. Kalau atas tu nampak, kalau di dalam
Kalau yang di bawah tidak ternampak tersembunyi. Tapi sama-sama penyakit dalam. Tekanan darah, kemudian bisa lari ke saraf, kemudian bisa lari kepada kadar gula, bisa lari kepada motorik. Maksudnya motorik itu bisa dia samurat juga bisa namanya stroke. Nah, itu banyak sih sebenarnya. Cuman kita ambil yang poin-poin pentingnya lah. Nah, kemudian kalau memang dia namanya adalah jamil. Jamil berarti 3 dan 5. Harkat ja. Arti atas kan 3, mil 5. Berarti adalah 8. 8 mana letaknya? Berarti 8 letaknya di kelingking. Nah, 1. Hitung dari sini mulainya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dimulai di situ. Jadi kalau nama jamil dengan misalnya ajis, ya kan? Sama-sama 8. Apa sih bedanya? Jamil jamil dengan ija, misalnya mana anak seija. Apa sih bedanya? Bedanya dia yang satu bolak-balik nih kan. Jamil itu harkat awalnya di atas, harkat akhirnya di bawah. Kalau ija harkat awalnya di bawah, harkat akhirnya dia di atas. Jadi macam mana mengukur ya? Kita ambil harkat di akhir. Nah, jamil itu orangnya sama-sama sih sebenarnya, cuman yang satu kalau jamil dia orang yang mudah terpengaruh. Dia nak nampak tapi terpengaruh. Nah, kalau ija itu nampak, kalau terpengaruh nampak. Cuman kalau udah dia merasakannya dan dia merasa jerak benar. Nah, jadi orang yang mudah berubah. Ya maksudnya orang yang mudah berubah-ubah dalam setiap keputusan, pendirian, pelan-pelan. Kemudian orangnya egois tapi sebenarnya dia tak sampai hati pula. Egois memang, tapi tidak sampai hati. Orang yang tidak pernah berpikiran panjang, cepat mengambil keputusan. Jadi dia punya kelemahan, ada banyak kelemahannya. Jadi cepat mengambil keputusan, cepat pula dia membuat satu hal, tetapi dia sendiri tidak. Pokoknya pikiran dia secara sifat dia nih hari ini esok urusan esok lah. Itu maksudnya. Kemudian di sisi lainnya adalah orang yang akan berubah komitmennya, orang akan berubah mudah berubah perasaan dia. Sejam tadi bisa sedih, sejam nanti bisa senang. Nah, sebaliknya gitu. Cuma satu hal, orang ini tidak boleh tertekan. Jadi dia rentan di sini, dia orang lemah semangat. Nampak keras, nampak tegar, badannya lemah, rapuh. Lemah semangat, takut seorang-seorang, takut dengan kegelapan. Dia sensitif, dia bisa merasakan sesuatu orang lain tak rasakan karena ketakutan. Itu yang di atas tadi itu ya. Atas bawah cuma satu yang nampak, satu tak nampak. Dia sembunyikan perasaan dia itu kan, padahal sebenarnya dia takut gitu, Bang. Kemudian di balik ini dari nama itu menjelaskan bahwasannya orang ini sebenarnya jarang sakit. Jarang dia sakit. Tapi kalau sekali sakit lama ceritanya. Kalau orang biasa dia kena demam paling lama lah kata orang tu 7 hari. Seminggu. Dia bisa 1 bulan. Nah, itu penyakit dia rentannya. Kemudian penyakitnya yang lain itu adalah kan mudah kena barang tumbuh ataupun penyakit menular. Jadi sangat rentan dengan imunnya. Kemudian dia orang yang mudah stres. Jadi kalau stres itu
karena tertekan. Jadi orang ini tak boleh ditekan, tak boleh terlalu ditekan, tak boleh dipaksa gitu. Karena sifat dia adalah sifat yang bebas tapi harus dikontrol. Karena kalau tidak gitu, kalau macam budak-budak ni kalau tidak dikontrol bahaya. Nama panggilan kadang-kadang pengaruh juga. Kalau dia harkatnya 8. Itu salah satu, kita ambil yang poin-poin penting. Nanti kita buktikan, boleh dibuktikan, boleh diuji. Kemudian misalnya tadi udah yang nama harkat di harkat 8, kita masuk harkat 9. Harkat 9 dengan harkat 17 ya kan? 13 ya kan? 13 9 apa contohnya? Saya ambil contoh nama 13 contohnya. Kalau 13 apa? Maulana 9. Maulana 9, Maulana misalnya. Maulana 9 atau 13 lah. 13 apa pergi? 13 yaitu 17. Kemudian 21. Muhammad Iya kan? 13 kan. Muhammad 13. Jadi orang itu sangat bagus. Jadi orang yang cukup seimbang, komitmen, walaupun ada egonya. Tapi rezekinya bagus, pengaturannya bagus, tinggal sendiri dia maunya macam mana. Ujiannya ada, ujiannya apa? Daripada di mana letak dia berdiri. Maksudnya dia hidup dengan dada atau dengan jiwa. Pilihan pula tadi dia. Pilihan. Kalau enggak, dia akan menjadi orang yang seperti Korun. Kalau dia memang betul-betul dia bisa orang yang seperti Rasulullah, atau artinya orang yang benar-benar pemurah. Yang 13 ya. 13. Jadi tergantung dia meletakkannya. Jadi letaknya macam mana contohnya? Misalnya namanya Assalam, atau namanya Abdullah, iya kan? Kemudian apa nama lagi? Mufazzah. 13 kan? Berarti 7 tambah 3 tambah 3. Atau Muhammad 7 3. Dia orang penyayang dan orang yang luar biasa. Jadi tergantung lagi. Tapi kalau penyakit ada. Sifat-sifatnya juga ada. Jadi dia yang 13 ini 21 ya kan? 17, 21, kemudian 25. Ya kan? Orang ini dia masuk pada semua. Jadi penengah di antara semua sifat tadi nih. Sifat yang ada di kelingking, sifat yang ada di bawah telapak tangan, sifat yang ada di jempol. Dia penengah di sini, ada semuanya. Begitu pula penyakit. Dia bisa dapatkan semua penyakit itu sendiri. Benar. Nah, dalam genggaman begitu pula rezeki pun mudah dia dapatkannya. Tergantung dia. Apakah dia memang dia, ibaratnya kalau kita makan pasti kita buang air biar bisa makan lagi kan. Itulah tujuannya kalau orang tu lebih teliti. Kalau penyakit dia apa, misalnya contoh dia masuk penyakit semua. Dia bisa tekanan darah, saraf, kemudian juga bisa terkena radang paru, lambung, kemudian lari ke tulang. Tergantung huruf lah itu. Kalau dia terletak tergantung huruf. Tapi sifat-sifatnya dia mengambil daripada hampir semua. Jadi semua sifat itu dia ada pada dia. Nah, yang 13 di telapak tangan. Di telapak tangan. Karena dimulakan dari telapak tangan, kan telapak tangan untuk genggam. Ya kan, jadi semua sifat ini ada di sini sebenarnya. Nah, Tergantung pilihan pula. Jadi kalau kita lihat di sifat jempol macam mana? Sifat jempol ni kan 10. Kemudian 14. Kemudian 18. Kemudian 22. Apa sih maksudnya? Nah, orang yang berada di jempol itu rata-rata ini secara psikologis dan psikis,
Orang ini sensitif, mudah perasa, mudah tersinggung, mudah pula nak merajuk. Nah, kadang-kadang memang dah sakit dah cerita orang dah pandai nak merajuk apa panjang cerita ni gitu bah. Lain kita maksudkan, lain pula maksud dia. Kadang-kadang kita tak cerita dia, tapi kalau dia anggap seakan-akan kita cerita dia, mulai lain cerita dah tu dah. Dia sensitif sekali itu. Orang yang berfikiran panjang sebenarnya ada sisi positif banyak. Salah satunya orang yang berfikiran panjang. Dia berfikir bukan untuk hari ini, untuk esok, untuk lusa. Nah, orang yang sebenarnya orang berfikir, karena orang yang kalau di kelingking orang yang tak mau banyak pikiran, tapi kalau dijemput orang yang selalu berfikir segala sesuatu pun buat fikir, maka ujung-ujung dia mudah sakit kepala. Itu salah satu penyakit dia adalah sakit kepala. Kemudian sakit dada, macam orang bengik, macam orang sesak napas, macam orang apa nama? Itu di dada. Kemudian persendian, tulang menulang. Misalnya dari persendian ataupun dari siku, tangan, lutut, kaki, kemudian perutnya. Gangguan lainnya contoh apa? Mudah sekali kena hernia, kena apa misalnya kan. Nah, kemudian di sisi ini itu menunjukkan bahwasanya orang ini sangat sensitif. Sangat sensitif dalam penyakitnya, juga dalam karakter sifatnya. Dalam penyakit-penyakit dia pun itu terhubung dengan secara saraf. Saraf pikirannya, saraf pikiran dengan saraf yang namanya berhubungan dengan tulang belakang. Itu berhubungan dengan sifat. Nah, jadi kalau kita lihat, perhatikan, orang ini tidak bisa tak berpikir, maka dia akan kontra sekali. Ini posisi sifat ini adalah orang yang sangat mudah tidak berpikir atau wajib berpikir. Kalau ini tidak mau banyak pikiran, kalau bisa jangan ada masalah. Sedangkan ini dia adalah sifat ini adalah bayangan dari sifat belakang. Sifat belakang adalah bayangan dari sifat depan. Itu sangat mudah. Maka tak banyak hal, baru kita nanti bahas tentang hurufnya. Nah, ini boleh kita buktikan. Asalkan betul cara menghitungnya. Hitung harkatnya. Contoh apa? Tadi saya katakan contohnya burhan. Burhan, kalau hanya burhan tu 10. Bur 3 7 3 han berarti 10. Ya kan? Kalau bahasa burhan nudin. Berarti kalau nudin kan 12. Ya kan? 7 dengan 5 12. Berarti 25. Ya kan gitu. Nah, kalau diambil Burhanuddin, hitung Burhanuddin. Nanti hitung sifat bagaimana kalau dipakai nama dia sepenuhnya. Lalu panggilan hari-hari juga pengaruh sifat dia hari-hari. Bisa Hudin, bisa Burhan. Banyak panggilan orang tuh, tergantung dia menempatkannya. Namun kita bicara tentang mukjizat, baru kita bicara dengan tanda-tandanya, baru kita bicara tentang bagaimana kelahirannya, bagaimana asbabnya. Maka kalau mau betul-betul, maka kita akan tuntaskan, panjangkan cerita ini supaya kita ngerti kemana arahnya, bagaimana perhitungannya. Semua itu ada perhitungannya. Karena kita hidup ni tak lepas dari perhitungan. Bahkan setelah kita meninggal nanti pun ada perhitungan. Itu pasti. Maka itulah alasannya kenapa Allah selalu memberikan isyarat bagi orang-orang yang berfikir. Di balik harkat itu menjelaskan adanya huruf. Karena tak akan bisa tersebut harkat kalau tak ada hurufnya. Nah, huruf ini menjelaskan lebih luas lagi tentang perjalanannya sampai ke depan, dari masa kecil sampai itu tua. Kalau bicara ajal, dia tak pandang umur. Ajal ini jangankan udah tua, bahkan masih remaja pun bisa mati, bahkan dalam perut pun bisa mati. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira macam mana, Wak? Ada pertanyaan atau dari Datuk? Ini kita ambil yang itu simple, karena juga supaya untuk saudara saya yang
lain termasuk di Semenanjung, karena saya belum sampaikan ini benda ni. Kemudian kita masuk ke tajuk. Kenapa? Nanti kita akan bahas tajuk tentang yang pernah saya bahas. Dalam manuskrip saya katakan, salah kalau orang cari nama Muhammad bin Abdullah. Kalau mereka teliti, pada maksud situ jelas katakan Abdullah atau hamba Allah. Ibnunya, binnya Muhammad. Jelas bapaknya nama Muhammad, tapi dia bisa siapa pun. Ini ada hukum bolak-balik. Tidak kita bahas. Tapi yang jelas perhitungan dulu nih. Perhitungan ini juga menguraikan tentang perhitungan masalah huruf. Hijaiyah itu mengalami perubahan, udah berapa kali dihilangkan. Dari 30 huruf hijaiyah menjadilah 29 bahkan 28. Padahal asli 30 huruf hijaiyah. Yang lebih rentan itu adalah huruf di 7 huruf tunggal yang tak sama, itu yang banyak berkurang. Pertama susunannya. Yang seharusnya tadi itu adalah habis mim, nun, waw, tapi habis mim, nun, ha tadi. Ini berbahaya. Padahal aslinya adalah mim dulu, nun, baru waw. Ha itu di tengah-tengah. Ha itu berada di antara 3 huruf awal, yaitu mim, nun, waw, dan 3 huruf akhir, yaitu lam, alif, hamzah, ya. Kita perasaan tak kalau misal ada benda yang dihilangkan, kalau dia karena dianggap sama. Ini. Kemudian maknawiyahnya pun tak sama. Contoh alif dan lam tak sama, apalagi lam alif. Lam alif itu maknanya adalah al-furqan. Sedangkan lam itu maknanya adalah penghubung ke dalam yang nyata, atau adanya yang menghubung. Menghubung ke mana? Yang sebenar-benarnya, yang hidup. Kalau alif menjelaskan tentang asal usul atau kun fayakun. Kira-kira ada pertanyaan, Nek? Nama apa tu, Nek? Apa yang mengukur panjang pendeknya usia? Oh, itu enggak, itu lain. Itu kita enggak soal, kita bukan bahas tentang harkat lagi. Artinya kita harus juga wajib membahas tentang rahasia huruf. Nah, kemudian membahas tentang ibnu atau bin masing-masing. Itu panjang. Yang kita kan jelaskan harkat. Itu pun yang sebagai kata orang tu clue, supaya mereka ngerti, oh ini maksudnya. Bahwasanya bukan hanya sekedar membahas tentang huruf saja, bukan hanya menjelaskan maknawiyah di balik huruf, bukan hanya menjelaskan tentang harkat, tetapi ada maksud juga di saat ada yang terungkai atau apa, ada rangkaian sebuah nama, itu kan pasti bisa terhitung secara harkat. Belum kita bicara huruf nih, baru harkat saja boleh kita buktikan dulu. Karena bagi saya yang selama ini kita memahami udah berapa belas tahun dah. Kalau benda ini tak terbukti, tentulah kita stop. Karena ini bukan punya saya, ini bukti daripada Allah membuktikan bahwa Allah lah yang memelihara Al-Quran. Allah yang memberikan segala petunjuknya, yang tersurat dan tersirat. Yang kita bahas apa? Yang tersirat di dalamnya. Maka salah satunya adalah maksud kata kunci, yang kata kunci utama ya, bukan salah satu tapi kunci utamanya. Bismillah. Jadi ini mengungkap semua. Jadi benar-benar wajib. Jadi wajib apa? Karena waktu kita nikah nanti, misalnya saya dengan bini saya nikah nih, tentulah saya nikahkan engkau kepada seorang perempuan, kata penghulu atau mertua dinian, yaitu dari anak kandungku, misalnya kan, namanya bulan. Kan saya tentu katakan saya terima nikahnya. Saya sebutkan. Tadi disebutkan nama saya, ini saya sebut lagi. Itulah penting nama itu kenapa tersebut. Jadi pentingnya nama tersebut maka untuk menentukan nama zuriat kita nanti. Kalau salah memberikan nama zuriat tak sesuai dengan nama waktu pada nikah, pasti ada hasil. Apa contohnya? Maka ada perhitungan lagi. Kalau dia punya anak satu, digabungkan, ya kan? Misalnya nama saya dengan nama isteri saya, hasilnya berapa? Lalu gabung pula ada anak pertama, hasilnya berapa? Kalau hasilnya tiga habis, berarti benar-benar dia akan selalu dapatkan masalah. Susah. Kalau satu beparas lagi, malah nak bergaduh. Suka nak bergaduh.
Jadi kita ni terjebak dengan sebab dan lupa sebab awalnya dari kesalahan kita memberikan sebuah nama. Kalau sisanya 4 macam mana? Subhanallah. Itu bagus. Bagus. Yang tak boleh adalah 3. Kurang hindari jumlah nilai hasil 3 dengan hasil 1. Itu habis namanya. Kalau sisa 3 kan? 3 habis. Kalau sisa 3 habis, berat urusannya. Apalagi dia sampai kalau habis tu bisa menyebabkan perceraian, hidup atau mati. Ini maka saya mau hati-hati kalau menjelaskan ini. Tapi inilah bukti supaya kita ngerti realita dan boleh kita buktikan dengan kehidupan kita ataupun kehidupan saudari kita ataupun orang sekitar kita. Raiba fihi hudal lil muttaqin. Buktikan karena tak ada keraguan di dalamnya.